Weh, bingung kayak ini teman-teman. Bagaimana ini menurutmu soal kejadian yang baru-baru terjadi seperti demokrasi yang kan sampai membakar fasilitas umum seperti yang terjadi di Makassar? Kalau saya wajar saja karena itu mereka untuk menyampaikan suara mereka, tetapi malah diabaikan. Terus banyak juga peraturan baru yang dibikin oleh pemerintah, tapi malah menyulitkan rakyatnya. Iya sih, apalagi pemerintah sekarang itu banyak sekali janji manisnya pas pemilihan. Giliran diberikan tanggung jawab, malah tidak bertanggung jawab. Itu yang bikin masyarakat marah. Apalagi kan kita ini negara demokrasi yang harusnya untuk rakyat, dari rakyat dan oleh rakyat. Betul itu, dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Tapi kalau sampai merusak fasilitas umum mungkin anarkis menurutku sih. Apalagi kan banyak dirugikan. Seperti ini kejadiannya Ahmad Kurniawan di Jakarta. Hanya sama mobil Brimob. Begini teman-teman, demokrasi itu bukan hanya soal hak kita sebagai masyarakat Indonesia seperti menyampaikan hak pendapat, hak memilih dan beragama, tapi juga kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia untuk mematuhi aturan yang ada dan senantiasa menjaga ketertiban umum untuk menciptakan suatu perdamaian. Betul itu, dalam sistem demokrasi ada yang dibilang kewajiban dan hak. Nah, itu saling berkesinambungan Ki. Tapi kalau misal begini Ki, nah lupa Mi, masyarakat Indonesia Menjalankan kewajiban memang penting, tapi kalau pemerintah sudah berkali-kali tidak mendengarkan suara rakyat melalui jalur resmi seperti petisi, ya jalan terakhirnya demo. Soal merusak fasilitas umum, kita lihat dulu konteksnya. Apakah merusak fasilitas umum ini murni dari pendemo atau adanya provokator yang menghancurkan para pendemo, atau respon aparat yang represif sehingga memicu emosi dan tidak terkendali. Nah, intinya itu apabila itu proses demonstrasi sudah berubah menjadi anarkis, disitulah antara hak dan moral disitulah hilang. Jadi tidak sesuai konteks awal yang sudah direncanakan dengan baik. Saya setuju soal tanggung jawab pribadi, tapi begini, misalnya ada aparat atau provokator yang masuk tiba-tiba yang bersifat represif tanpa ada alasan jelas. Susah juga dong, masa yang awalnya damai tiba-tiba tidak. Iya, mungkin akan ada provokator, tapi itu tanggung jawab sebagai peserta pendemo untuk tetap mengendalikan diri dan menjaga agar demo berjalan dengan proses yang damai. Kan niat awalnya dari rakyat untuk rakyat, terus kenapa harus merusak fasilitas umum yang dibiayai oleh pajak rakyat? Betul itu juga, makanya di setiap aksi demonstrasi itu harus ada yang namanya koordinator lapangan atau korlap. Jadi tugasnya itu dia untuk mengatur barisan agar barisan tersebut tidak disusupi oleh orang-orang yang tidak memiliki kepentingan atau orang-orang tersebut memiliki maksud lain untuk mengikuti, misalnya memecah belah atau merusak fasilitas umum. Oh, paham Kak. Ini juga media seringkali lebih menyoroti kerusakan yang ditimbulkan daripada penyebab masyarakat melakukan demo. Padahal yang harusnya lebih disoroti itu tuntutan masyarakat, bukan malah demo yang anarkis. Nah, itu Mi, kalau media dan kita semua lebih fokus membahas tujuan aksi demonstrasi dan mencari solusi dari tuntutan rakyat daripada cuma memperdebatkan siapa yang merusak, mungkin pesan dari rakyat bisa lebih kuat sampai ke pemerintah. Intinya adalah dalam setiap aksi unjuk rasa, moralitas dan strategi itu harus jalan beriringan. Jika merusak itu fasilitas umum, maka moralitas yang terdapat dalam aksi tersebut itu akan hilang, dan yang terjadi masyarakat yang lain yang tidak ada di apa-apanya, kasihan tidak ikut di demo, ikut juga
terkena dampaknya. Jadi ya itu yang harus sebenarnya kita hindari. Demokrasi adalah proses belajar yang tidak pernah berhenti. Sebuah perjalanan panjang menuju kedewasaan berbangsa dan bernegara. Di dalamnya, pemerintah belajar untuk mendengar lebih dalam, bukan hanya suara yang lantang terdengar, tetapi juga bisikan kecil dari hati rakyat yang jarang mendapat ruang. Dan rakyat pun belajar bahwa menyampaikan aspirasi bukan sekadar berteriak, melainkan mengutarakan harapan dengan cara yang bermartabat.